Oke guys, gue Bagas dan kali ini selamat jumpa di podcast BTS. Oke, di podcast BTS hari ini kita akan membahas seputar anak kuliahan nih guys ya. Dan kita udah punya bintang tamunya juga yang sudah pernah merantau di tempat yang jauh. Dan kali ini kita langsung panggil aja bintang tamu kita, Chandra. Halo guys. Halo bro. Oke, gimana kabar nih bro? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Oke. Oh ya, sebelumnya nih kan sobat-sobat ARMY nih, apa tuh? ARMY, ARMY. tentara. Bukan. ARMY itu anak remaja mami papi. Oh, berarti lah kita anak mami papi nih. Iya dong, terutama papi Jesus. Asik. Oke, silakan bro, diperkenalkan dirinya bro. Oke, halo teman-teman sobat ARMY. Aku Chandra nih. Dan aku adalah salah satu OMK dari lingkungan Santo Benedictus. Oke, nah ini kan belum tahu ya sistemnya di sini ya. Belum. Oke, di sini tuh kita berbeda dengan podcast lainnya. Di sini tuh kita ada gamesnya. Gamesnya itu seperti apa? Jadi di sini sudah tersedia 3 gelas. Di sini tuh ada nomor undian dan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini tuh yang bertanya itu nggak cuma hostnya aja, tapi juga dari bintang tamu juga bisa bertanya. Iya benar. Nah untuk gimana sih tuh kok bisa sih bintang tamu yang bertanya? Jadi nanti di nomor undian ini ada nomornya. Jadi nanti kita berdua akan ambil nomornya dan nomor yang paling besar itu yang akan bertanya dan akan mengambil. Jadi ini jatah lu bro. Oke. Ini jatah gua. Oke. Jadi langsung aja kita mulai nih gamesnya nih ya. Oke. Silakan bro. Ya. Diambil. Sebelumnya- Sama ini. Kalau misalnya menang nanti yang nomor terbesar nanti boleh ambil makan. Mukbang. Kita jadi mukbang. podcastnya sekalian mukbang. Oh, kirain ini barang dagangan ini. Bukan dong. Ini kita jajanan kita bisa langsung makan. Kita sama mukbang nih banyak nih. Tapi mau nanya dong, ini BTS itu sebenarnya kepanjangan apa sih? BTS itu kepanjangannya adalah Benedictus Talk Show. Oh, kira ini itu grup band yang dari itu ya? Weh, bukan dong. Waduh, borok deh. Bukan ya? Amit-amit Ya. jangan. Kita sebenarnya aslinya dari Korea juga. Oh, anyong. Anyong monyong. Ya dari Korea cuman kita udah di blend, naturalisasi. Korea Utara. Iya, waduh jangan dong. Ntar kita malah perang gitu, nah, jangan. Oke. Ya udah boleh dimulai. Langsung aja kita mulai ya. Nih, Boleh bro. ambil nih ya. Ambil. Oke, kita buka barang. Oh, nggak ada angka ini. Waduh, zong itu. Waduh, salah dong yang ini dong. Oh, kirain ini. Berapa itu bro? 26. Buset, ya kalah guys. Oke, gue dapetnya 9. Oke, langsung aja bro, diambil bro pertanyaannya bro. Oke, ini taruh sini aja ya. Ya, taruh situ aja dulu. Ini ada hadiahnya nggak? Kalau menang. Ambil, makan. Lu menang kan, ambil. Oh. Mau yang mana nih? Mau ini apa nih? Apa tuh? Pisang molen. Mau apa? Boleh, ntar aja. Ntar aja ya. Masih kenyang kali? Masih. Kenyang. Apa tuh? Ini dengar-dengar sering ikut kegiatan di gereja. Kegiatan apa aja sih yang biasa pernah diikuti? Oke, ini terkhusus gereja Santo Ambrosius ya, Iya. Mas ya. Oke, kalau ini gua pribadi, gua itu sering mengikuti acara OMK. Oh. Ada biasanya kalau setiap bulan itu ada namanya meet and greet. Meet and greet. Iya, meet and greet. Jadi untuk teman-teman OMK Santo Ambrosius, jangan lupa setiap bulan kita pasti ada acara meet and greet. Kita seru-seruan bareng di sana. Jadi itu tuh khusus untuk anak-anak OMK. Jadi untuk menyiapkan waktu daripada malam minggu dia keluyuran kemana nggak jelas. Jadi mereka punya wadah seperti itu. Ngapain tuh kegiatan? Jadi kegiatannya itu jadi biasanya ada seru-seruan bareng kayak ada games, terus ada bazar, terus ada perkenalan apa kayak
PAPS, terus ada Legio Maria. Itu anak-anak OMK-nya akan disatukan di sana seperti Menarik itu. itu, Menarik. Ada band-band juga kadang-kadang. Jadi Iya. anak-anak OMK itu bisa menyalurkan kreativitasnya ke sana. Nah, berarti yang punya bakat-bakat tuh Nah, ya. itu dia. Mau band bisa nari jaipong, bisa nari apa kek, itu bisa disalurkan. Iya, benar. Dan gua juga aktif di MC-nya apa namanya? OMK juga. Jadi gue biasanya ikut untuk acara meet and greet ataupun acara formal. Biasanya kalau di gereja mahasiswa ada rapat pleno, ada rapat raka, seperti itu gue biasanya mengisi untuk MC kayak gitu sih. Sebenarnya masih banyak lagi. Banyak ya? Masih banyak. Boleh dong sekali-sekali ajak. Oh boleh dong. Ah, Terutama teman-teman OMK nih juga harus ikut ya. harus. Untuk meramaikan OMK Santo Ambrosius pastinya. Oke. Lanjut. Lanjut lagi Lanjut nih. lagi ya, oke. Berapa nih ya? Berapa bro? 3. 10. Wah, kalah lagi. Gantian bro. Masa yang menang bintang tamu Iya. terus? Bosnya kapan nanya? Oke. Tadi kan gue menang. Nah iya, tadi kan udah disuruh dia makan. Dia Ini makan. aja lah yang Boleh. yang gampang-gampang. Nah itu ya. Oke. Kita buka pertanyaannya. Wih, panjang bener Gus, itu. panjang. Oke. Di sana tentu banyak mendapat teman baru. Apakah pernah diajak untuk terlibat dalam pergaulan positif dan negatif? Ini maksudnya lu kan tadi yang gue jelasin di awal itu kan dia mahasiswa merantau. Kalau boleh tahu nih bro, merantaunya kemana? Aku tuh merantaunya ke Bali. Ke Bali, weh sambil healing dong. Nah, iya, liburan. Liburan ya. Makanya kan Bali itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Banyak libur. Asik. Jadi hari-hari walaupun kerja pusing, kuliah tetap ya rasanya liburan ya. Nggak kerasa stres. Iya, pusing dikit kemana ke pantai. Wede. Iya. Nah itu tadi pertanyaannya kan Pergaulan. sempat terlibat positif dan negatif. Iya, pergaulan. Gimana Nah itu kalau aku karena di Bali itu termasuk ini ya kota yang lumayan bebas ya. Karena apa aja ada di sana. Iya. Nah dan untungnya aku dari awal nyampe di Bali itu ketemunya itu teman-teman yang positif semua. Bagus ya. Tapi ya di balik itu juga ada juga karena kan di tahun-tahun akhir ini kan lagi maraknya tuh judi online. Oh, judo. Ya, judi online. Ya makanya sampai ada yang ditagi-tagi pay letter ya. Waduh, itu jangan kalian guys. Itu ya. bahaya banget kan. Nah, untungnya di satu circle pertemananku itu masih ada lah yang nggak bermain judi, salah satunya aku. Karena kalau aku sendiri ya pribadi mikirnya kalau judi itu kan buang-buang duit kan. Kalau aku mendingan uangnya itu buat jalan-jalan. Nah, gitu. bener. Buat healing ya. Iya, buat healing kayak aku tuh sama temen-temen di Bali itu sering ngadain namanya acara buat kayak misalnya selesai UTS atau UAS kita jalan-jalan ke misalnya ke Gunung Batur. Mendaki Gunung Batur. Gunung Batur itu kan nggak terlalu tinggi ya. Jadi yang menurut kita nggak capek tapi tetap bisa have fun. Terus kita bisa jalan-jalan ke Danau Beratan. Itu kayak gitu-gitu sih. Cuman di balik itu juga ada juga kok negatifnya, ya itu salah satunya judi online itu ya. Judi online tuh di perkumpulan teman-teman UDN itu banyak banget. Bahkan temen aku aja sampai ada yang nggak bisa makan loh, gara-gara uangnya habis dibuat judi demi mendapatkan jackpot. Jackpot gitu ya. Biasanya masa kita kan bisa meminta rezeki pada Tuhan Yesus ya. Ini minta sama Om Zeus. Malah Zeus. Iya, masa minta Om Zeus nggak dapet dong ya, nggak bagus. Iya, kayak gitu sih. Oke. Jadi udah bisa terkontrol lah ya. Iya benar. Oke. Berarti selanjutnya lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Oke. 4. 27. Lagi. Oke, ini berarti ini rasa podcast yang sebenarnya ya. Oh, saya yang nanya. Iya. Oke. Pertanyaannya
Ini susah sekali. Sip. Sip. Nah, apa tuh? Oke. Makanan apa yang paling favorit selama menjalani masa perantauan dan seberapa sering makan menu tersebut? Wah, kalau makanan favorit tuh di Bali tuh banyak banget ya. Banyak ya. Banyak, dari yang halal sampai enggak halal. Oh iya, pasti. Banyak banget. Apalagi di sana lebih dominan yang nggak halal ya. Iya, nggak halal, Oke. benar. Dan aku tuh tiap hari itu sebenarnya banyak pilihan makanannya. Tapi emang mayoritas pasti babi ya. Pasti babi. Aku tuh biasanya pagi tuh makan babi, siang babi lagi. Babi. Lama-lama jadi babi. Nah, malam itu biar nggak bosen diselinginnya ya makan nasi goreng. Oh, gitu. Yang gitu-gitu. Oh tuh kalau malam paling makan makanan biasa ya kayak Nah, ya nasi goreng, nah tek-tek kalau gitu-gitu iya, ya. kalau favorit di Bali itu ada namanya samsam. Samsam. Samsam itu jadi dia dari perut babi. Oh, pork belly. Oke. Beda sama babi guling ya. Babi Ah. guling itu kan dia keseluruhan. Babi ya bisa dagingnya bisa dari perut, bisa dari punggung, bisa. Kalau ini itu samsam itu benar-benar kayak pork belly gitu. Dia diikat gitu dipanggang juga. Oh, dipanggang juga. Cuman ini lebih tebel gitu dagingnya karena daging perut kan. Itu favorit aku sih di sana. Itu juga kulitnya juga tes krio gitu ya. Tes krio tuh tes beli. krio C ya, itu. Gitu. Oke. Itu favorit sih. Oke. Gue juga suka sih guys sama babi guys. Iya. Siapa sih yang gak suka? Siapa yang nggak suka ya? Oke, kita lanjut. Lanjut selanjutnya. Wah, satu lagi. Oke, berapa bro tadi? Satu. Gua 12. Nah. Oke. Gua lagi. Ini boleh minum ya? Boleh. Ini bukan pajangan kan? Bukan dong. Iya. Ini berarti gua udah menabung 3 makanan, kita lobby dulu. Nah. Mana lagi banyak enak ya? Wah, dia ada pie guys. Masus, wah mantep nih. Nah, tuh jadi 15.000 Mas. Oke, nanti saya bayar pakai platter ya. Oke, sip. Kita lanjut pertanyaannya. Nah, betul. Mata kuliah apa yang paling banyak mengulang dan berapa kali ngulangnya? Oh. Oke, kalau mata kuliah nih puji Tuhan ya. Lancar di Lancar. Bali itu di Udayana khususnya ya. Di Udayana itu termasuknya ringan untuk pembelajaran ya. Karena aku itu termasuknya bukan yang anak yang rajin banget juga enggak, pinter banget juga enggak. Jadi santai aja. Yang Standar aja penting, ya. Yang penting tugas dikerjain, UTS UAS nggak pernah nggak masuk, itu pasti nilai auto A Aman atau ya? B plus lah. Iya. Aman ya? Jadi sampai selesai pun itu untungnya puji Tuhan nggak ada yang hilang. Wah, bagus. Jadi Iya. lulusnya juga tepat waktu ya? Iya, Untungnya lulusnya ya. tepat waktu. Puji Tuhan, bagus. Gitu. Guys, kita sambil madang guys ya. Biar gak lapar-lapar lah ya. Ini gimana dukanya? Ini. Udah didukain sama bintang tamu guys. Ya, pakai gigi ya nggak apa-apa Oke, kan? nggak apa-apa. Sip, Nah. weh. Yang penting kebuka guys. Nih, dimakan. Wih, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ambil makan guys. Sambil pertanyaan selanjutnya kan. Oh iya dong. Gua ambil. Berapa nih? 17. 17. Wah, 8. Oh, gantian. Gantian. Ini gantian nih. Silakan. Kalau dia mau, dia nggak makan mulu. Iya, mukbang ini. Jadi kita ganti konten jadi mukbang jadi Iya. saingan Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Wah, kosong. Waduh, Oh. nanya apa ya? Waduh, bingung juga. Kenapa? Ini pas banget nih. Ah. Kenapa kok mau jadi host? Waduh, bisa gitu guys ya. Oke, Kenapa kenapa mau jadi host? Mungkin pertama ya dari basic. Boleh minum dulu nggak? Oh, boleh. Serem guys. Ntar kayak ular makan dong. Iya, makan doang.
minum kagak. Oke guys, aku mau jelasin kenapa sih mau jadi host. Jadi dari basic pendidikan aku yaitu ilmu komunikasi, di mana aku mengambil jurusan broadcasting. Jadi di sana pastinya belajar juga tentang gimana sih public speaking, dan juga gimana sih cara pembawaan acara segala macam. Makanya juga gua belajar MC juga. Nah, mungkin MC dan juga host itu sebenarnya beda-beda tipis lah. Ya mirip lah sebenarnya. Jadi kenapa gue mau jadi host? Ya sebenarnya itu juga gue juga belajar juga gitu. Jadi untuk memperbaiki public speaking gue juga, gimana sih untuk pede nih untuk membawakan acara kayak gitu. Tapi jadi gimana? Kalau awal-awal tuh pasti nervous gak? Nervous tuh pasti. Mau orang profesional apapun ya, itu pasti pressure-nya, tekanannya pasti ada, dan pasti juga nervous, gugup segala macam itu pasti ada. Wajar ya. Wajar, dan itu kita harus belajar gimana sih kita mengatasi nervous itu dari jam terbang kita. Jadi harus terbang dulu tuh. Terbang dulu, jadi bilang. Enggak dong. Jam terbang itu istilahnya kayak kita sering jadi host, jadi MC, jadi kita kurang bisa mengetahui plus minusnya dan kita bisa improve. Kayak gitu lah. Kayaknya bro ini pernah nge-host sama Raffi Ahmad. Wah pernah dong, sama Baim Buang sama sekarang yang terkenal apa PWK sama. Ini si Pras Teguh. Bener. Itu gue lagi menyusul, siapa tahu. Amin ya, amin. Siapa tahu bisa jadi seperti itu. Oke lah. Oke. Next. Ambil lagi. 20. Oke, ini agak adil ya. Jadi kebagian semua guys. Iya. Silakan diambil. Oke. Udah panjang nih. Menurut kakak, apakah perlu bagi seseorang untuk merantau dalam melatih hidup mandiri? Perlu nggak tuh? Kalau menurut gua, sebenarnya kalau merantau pasti otomatis harusnya belajar mandiri ya. Iya. Kecuali kalau memang berbeda, maksudnya memang difasilitasi dari background keluarganya mungkin yang sudah mapan, settle segala macam, mungkin dia masih bisa terbackup gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak anak-anak, misalnya contoh gua deh gitu ya, misalkan yang mungkin uang jajan juga pas-pasan segala macam, itu mau nggak mau kita harus belajar. Merantau gimana sih cara bertahan hidup, survive selama sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setahun gitu ya. Kita butuh banget yang namanya basic pengetahuan. Kita harus ngapain sih nih untuk bisa dapat penghasilan lebih, untuk kita menyambung hidup. Kayak misalkan kalau kita cuma dapat dari uang jajan, misalnya uang pas-pasan, kita harus bayar kosan, harus bayar listrik dan lain-lain. Pastinya nggak cukup, jadi kita harus mencari pekerjaan tambahan. Kayak gitu. Jadi secara langsung kalau menurut gua merantau itu melatih kita untuk hidup mandiri dan untuk survive kayak gitu. Kayak gitu. Berarti next ya. Next. Nih, ambil. Berapa tuh? Berapa? Bentar. 23. Waduh, 17. Oke, berarti gua yang nanya lagi. Oke. Ini masih seputar merantau guys ya. Apa nih? Kalau uang bulanannya sudah menipis nih, bagaimana cara menyiasatinya? Nah, ini menarik nih ya. Kalau aku tuh karena sebelum kuliah tuh aku pernah ngerasain kerja juga. Jadi pas ngerantau pun aku tuh udah tahu nih harus ngapain kalau uangnya habis.
Dan kebetulan di Bali itu banyak sekali event-event menarik ya. Oh ya. Dan itu lumayan juga tuh. Aku tuh misalnya sehari kerja itu ya sekitar 8 sampai 10 jam lah ya. Oke ya. Itu gajinya 3.000, 350. Sehari? Iya, sehari itu. Jadi lumayan banget itu. Itu biasanya kayak event-event pernikahan. Wedding ya. Atau enggak konser-konser gitu. Jadi kayak gitu lah, pekerja harian gitu lah. Pekerja lepas ya. Iya, jadi Freelance. kayak aku tuh kan selalu membagi uangku setiap kan dapat uangnya bulanan tuh. Dibagi 4 minggu. Kalau jatah seminggu itu udah habis, nah itu berarti aku harus mencari tambahannya dari situ. Oke. Dan untungnya juga dari teman-teman Udayana juga banyak tuh channel-channel yang bisa ngasih ya. Jadi ngajak kerja juga. Iya, ya? kadang kayak bantuin ngambilin mobil ke bandara aja, misalnya habis disewa orang, itu aja aku dapat 150.000. Lumayan, cuma ngambil doang, nggak nyampe setengah jam itu. Iya, dikasih. Lumayan lah buat tambah-nambah gitu. Makan ya. Iya, buat tambah ya. lumayan buat makan enak kan di sana. Iya, benar. Gitu. Oke. Langsung kita next lagi. Oke, next. Boleh bro? 15. 22. Nah, tanya lagi. Tanya lagi. Oke. Boleh bro, tadi makan lagi tadi. Oh iya. Dapat kan? Santai. Ayo udah makan sebelum dari podcast ini. Oh udah ya? Jauh soalnya kan. Oh iya benar. Harus makan dulu. Berarti nanti bayarannya ada ya? Ada tuh. Oke, ini, wih, pertanyaan panjang ini, pertanyaan cuma waduh. Itu kecil aja. Iya, kecil banget ini. Halo. Oke. Kenapa kok mau merantau? Nah, kenapa mau merantau? Jadi ini panjang nih ceritanya nih. Oh, pertanyaannya Bisa pendek tapi panjang ya, buat jelasin. episode Waduh, tuh. mantep banget itu. Jadi kenapa mau merantau? Jadi aku itu dari kecil ya. Dari kecil itu kalau kalian tahu Melati Mas ya. Melati Mas itu kan nggak besar-besar amat ya. Iya. Aku dari kecil tuh dari TK itu pertama sekolah di Santa Monica Bunda. Itu di Blok H. Itu apa, sekolah TK atau? TK. Santa Monica Bunda tuh yang sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada sekolahnya. Oh. Habis itu masuk SD itu masuk Strada Bakti Nusa. Oh, Strada. Sampai SMP, SMA pun makin deket di SMA 7, SMA Negeri 7. Oh, SMA Negeri Iya. ya masuknya ya. Jadi nggak pernah keluar dari lingkungan Hypermart itu ya. Oh, oke, iya benar. Jadi kalau aku ketemu temanku itu biasa diledekinnya, lu kenapa sih Chan nggak pernah mau keluar dari ini Melati Mas sekolah, takut diomelin malu ya gitu ya, gitu diledeknya. Ya biasa akamsi. Iya. Anak kampung sini. Anak kampung sini. Iya. Anak kampung Melati Mas ya. Benar. Nah itu, jadi kalau pas lulus SMA tuh mikir tuh, kayaknya kalau kuliah di deket-deket aja kayak kurang menantang. Oh, udah kurang ya. Kurang. Mau keluar dari comfort zone-nya. Ya benar, karena Zona nyaman. kalau deket-deket apa-apa bisa tinggal minta orang tua, misalnya kayak makan aja tinggal disiapin orang tua gitu-gitu. Kalau di luar pulau, di luar kota aja lah. Itu kayak lebih menarik tuh karena kan tinggal sendiri gitu-gitu kan. Mungkin harus masak segala macam. Harus masak dan akhirnya nyobalah daftar PTN tuh kan. Dan untungnya dari SMA aku itu yang dapat SNM buat ke Udayana itu dari angkatan sebelumnya itu lumayan banyak. Jadi pas aku daftar SNM di Universitas Udayana Bali itu langsung dapet tuh. Langsung aku bilang ke mamaku tuh, dan ternyata mamaku bolehin karena kakak yang paling besar itu juga di Bali. Oh gitu, jadi udah ada saudara yang di sana. Iya, jadi pas nyampe sana tuh nggak bingung. Nggak ngangong-ngangong ya? Iya, nggak ngangong-ngangong. Jadi pas di Bali, udah akhirnya di Bali kan ternyata nggak semenyeramkan itu merantau itu. Oh gitu. Karena di sana pun pas dapat kosan pertama itu langsung dapat temen Tangerang juga. Oh, deket-deket juga ya? Iya, dari apa? Kosan pertama itu langsung dapat
temen dari Pamulang. Oh, Pamulang. Pamulang sama Tangerang Kota. Oh, nggak jauh-jauh Jadi, juga ya. pas ngobrol-ngobrol, udahlah inilah temenan sampai lulus akhirnya itu. Oh, mantap. Gitu. Bagus itu, bagus. Jadi menurut aku ya itulah pilihan kenapa aku mau merantau. Oke. Biar bisa mandiri aja juga. Oke, mantap. Oke guys, kita next. Berapa tuh? 3 nih. Wah, 29. 29 udah jelas. Su jelas. Su pasti nih. 2 lagi. Dua Oke. pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kebalik. Oke, pertanyaannya siapa ya? Apakah sering mengalami perasaan ingin kembali pulang dan rindu dengan keluarga? Kalau ada, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi rindu sama keluarga itu udah pasti ya. Nggak mungkin nggak rindu sama keluarga. Iya. Kecuali nggak punya keluarga. Iya. Itu baru nggak mungkin. Kangen sama rindu. siapa ya? Iya. Iya, benar. Jadi awal-awal tahun pertama itu pasti rasanya berat. Sebenarnya bukan tahun pertama, bulan-bulan pertama lah. Oh, masih awal banget. Iya, ya? masih sebulan 2 bulan tuh pasti kayak biasanya di rumah ada kakak, Oh, ada ini orang masih tua. kebiasaan Iya. yang lamanya masih ini ya. Tiba-tiba bangun-bangun di kosan sendiri. Iya, harus nyiapin makanan sendiri. Dan itu tuh yang bikin kangen tuh. Kangennya tuh karena biasa dibangunin sama orang tua. Dan uniknya aku tuh kalau pakai alarm biasa itu biasa nggak kedengeran, nggak bangun. Jadi berarti. aku ada trik buat biar bisa bangun. Jadi alarmnya tuh suara mamaku. Iya, jadi mamaku bangunin itu jadi direkam. Iya, jadi serasa ada mama lagi bangunin gitu. Ini boleh nih dicontoh ya, iya, guys ya, bener. siapa tahu yang lagi merantau yang biasa dibangunin sama Iya. mamanya ya, yang susah yang bangun cuma sama mamanya, direkam suara mamanya ya. Iya. Siapa tahu. Jangan pas yang ngomel-ngomel tapi. Nah, nggak apa-apa juga. Oh, iya. Ya kan, terus Biar bangun panik ya kan. Nah Iya. itu terus selain ya itu untungnya aku tuh setiap setahun 2 kali itu bisa pulang. Oh, pulang ya. Libur Lebaran sama libur Natal tuh Oh, oke. pasti pulang tuh kan. Oh, raya besar ya. Iya, tapi kan juga kepotong corona tuh, sempet juga kan Oh, pulang sempet lama ya? tuh, iya. Oh, oke. Jadi pas balik ke sana udah nggak corona, jadi normal lagi, ya balik 2 tahun sekali lagi gitu. Setahun 2 kali. Berarti pas corona mengendap di sana. Sempet di sana sebentar terus balik ke sini tetap. Oh gitu. Iya. Oke. Gitu sih. Oke, langsung kita next lagi guys. Nih, Berapa? 5. 11. Oke. Ditanya mulu nih. Iya dong, ini kita udah balik ke mode podcast yang sebenarnya. Oke. Dengar-dengar sudah dapat gandengan nih saat merantau. Waduh, gimana cerita sehingga bisa dapat gandengan? Iya, jadi Cici. jadi ya puji Tuhan ada nilai plusnya juga merantau ya. Iya. Ada temennya jadi ya. Iya, jadi ada penyemangat lah. Widih. Support system. Support system, Kalau oke. kata anak zaman sekarang. Zaman now ya. Oke. Jadi aku tuh kenalnya karena dikenalin dari teman. Oh, dari teman. Jadi di Universitas Udayana tuh ada namanya organisasi PMK. Apa tuh PMK? Perkumpulan Mahasiswa Kristen dan Katolik. Oh gitu. Gitu. Nah, dari situ pertama aku nggak mau tuh diajak ke situ kan. Karena emang biasanya tuh ya aku kurang tertarik lah karena di sana tuh mayoritas emang banyak ini orang-orang Batak dan biasanya Oh gitu. kalau yang sesama Batak kan pasti udah nyatu kan. Iya. Nah, aku biasanya agak susah tuh nyatunya tuh. Jadi pas itu diajakin, ya udahlah nyoba lah sekali kan. Terus di situ dikenal tuh, Chan mau nggak kenalan nih? Ada. Ada anak PMK.
udah cantik tapi belum punya cowok gitu. Tapi di situ aku belum tertarik tuh. Oh, udah belum ya? biasa aja. Oke. Masih jual mahal, Jadi nggak usah lah, ntar aja. Terus udah berjalan waktu, ternyata jadi sering ketemu itu dari acara-acara itu. Oke. Terus kenalan, ngobrol, ternyata nyambung. Ya jadi Pas ya. pas lah, ya udah. Terus dan juga ternyata dia satu jurusan sama sama adik aku. kelas atau kakak kelas atau gimana? Ada tingkat. Ada tingkat. Beda setahun, iya. Oke. Jadi sama-sama jurusan ekonomi pembangunan di sana. Oke. Dan relate juga kan kalau ngobrol tuh kan. Iya, dosennya topiknya sama. iya, topik-topiknya jadi nggak beda jauh. Dari situ jalan kayaknya pendekatannya mungkin 3 bulan lah. 3 bulan. Habis itu akhirnya jadian tuh. Nah itulah. Puji Tuhan sampai sekarang masih udah 2 tahun lebih. Boleh kasih salam dulu ke Halo. Mutiara. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini kita ke pertanyaan terakhir sepertinya. Udah sampai penghujung ini ya. Iya dong. Aduh. Oke, langsung ambil. Nggak kerasa. Nggak berasa ya? Iya. Saking serunya ya. Iya, bener. Berapa? 8. 24. Jauh tuh jauh. Oke. Bagaimana pandangan orang tua dan keluarga saat awal akan memutuskan untuk merantau kuliah? Oh, oke. Itu pertanyaan tadi mungkin udah kejawab dikit ya. Bagaimana pandangan keluarga aku pas aku mau merantau. Jadi pas tahu aku dapat SNMPTN itu hasilnya aku keterima di Universitas Udayana itu, mama kaget pertamanya sebenarnya. Kaget karena kenapa jauh banget. Karena bukan luar kota kan, luar pulau. Luar pulau benar. Takutnya sebenarnya karena takut nggak bisa mandiri aja mungkin ya. Mungkin atau mungkin namanya juga orang tua ya guys. Iya. Mungkin wah anaknya jauh gitu Iya. kayak masih banyak pikiran-pikiran ya. Terus aku anak paling kecil juga kan. Oh, paling kecil. Paling kecil dan mungkin paling deket lah sama mama juga. Jadi mama agak kaget tuh. Terus tapi aku meyakinkan mama karena kan ini kan buat kuliah, buat ini kan, buat sekolah juga kan, iya. ikut pendidikan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya mama juga kasih lah, karena juga ada kakak juga kan di sana. Jadi udah lumayan tenang. Ada temen juga lah di sana kan. Oke. Jadi pas tahu aku keterima di Udayana ya kayak gitu, mama akhirnya tetap diantar lah ke Bali untuk ya? daftar ulang. Oke. Gitu sih. Tapi sebenarnya ada targetnya sih yang misalkan pas mau tes itu, apakah ada universitas yang pengen banget nih sebelum dapat Udayana? Kalau pengen banget sebenarnya waktu itu ini di Malang di Universitas Brawijaya. Oh, Brawijaya. Iya. Tapi Unbrau. Terus kelemparnya ke Udayana. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Rezekinya di Udayana. Tapi nggak apa-apa, ujung-ujungnya juga bisa sambil healing ya. Iya benar, bisa jalan-jalan. Iya kan, terus. kuliah sambil healing. Banyak cerita lah di Bali jadinya. Oke. Gitu. Oke, kita terima kasih nih udah mau ikut main games di podcast BTS. Oke. Nah, gue mau nanya nih, mungkin lu ada tips and trick atau ada apa yang mau disampaikan nih untuk teman-teman kita? Iya. Yang mungkin sekarang masih SMA dan mau kuliah, atau mungkin ada juga yang mau merantau mungkin untuk kerja mungkin. Nah, boleh nih kasih tips and trick ini. Jadi kalau buat kalian yang nanti untuk ngerantau itu banyak banget ya manfaat dan hal positif yang bisa diambil tuh banyak banget. Seperti yang pertama itu kita itu bisa belajar mengelola uang. Karena kan kita tuh pasti dijatahin tuh sebulan dikasih berapa itu sama orang tua kan. Nggak mungkin kalau habis kita langsung minta lagi. Iya. Kalau kayak gitu kan jadinya bukan ngerantau, itu nggak ada esensi. Itu foya. Mungkin meskipun di luar sana ada yang kayak gitu ya. Ada juga mungkin kalau keluarga berlebih. Kalau ada uang berlebih nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya
dikasih jatah misalnya ngepas, ya udah kita dari situ bisa belajar mengelola uang. Nah yang kayak aku kasih tahu tadi, kalau misalnya aku kekurangan uang itu ya aku cari kerja, jadi nggak perlu gengsi untuk nyari kerja. Toh juga banyak teman-temannya di sana juga yang sama-sama nyari kerja juga. Iya benar. Jadi bareng-bareng malah seru banget nyari kerja di event-event gitu bareng temen, jadi capek sama-sama gitu-gitu. Sama-sama capek. Iya, tapi jadi happy juga bareng-bareng juga. Happy ya bareng-bareng juga, jadi dapat duit dari kerjaan, bisa nanti jalan-jalan kemana sama temen-temen juga. Nah itu dia guys. Nah terus yang kedua yaitu kita perlunya adaptasi, belajar adaptasi, karena pasti kan kita ngerantau tuh di lingkungan yang baru ya. Nah iya benar. Lingkungan baru kayak aku tuh nggak pernah tahu culture di Bali gimana, kehidupan di Bali gimana. Ini aku kasih tahu aja ya. Jadi di Bali itu culture-nya itu orang-orangnya lebih suka minum-minum. Mau pagi, siang, malam tuh minum-minum. Iya, minum terus. Tapi ya kalau misalnya kayak aku pas kemarin tuh terakhir KKN itu, aku emang KKN tuh kan di sana di desa itu emang disuguhin tuh minuman arak gitu kan. Kalau disuguhin tuh emang alangkah baiknya kita emang menerima. Tapi kan kita bisa membatasi diri kita. Jadi jangan karena kita gengsi jadi minumnya banyak, gak usah ngapain juga. Jadi kita minum untuk menghargai aja. Kita disuguhin ya kita minum gitu. Dan juga adaptasi itu banyak banget ya, karena di Bali itu kan kita banyak ketemu orang baru ya dengan berbagai macam sifat. Jadi kalau menurut aku sih mendingan kita yang ngalah daripada kita nanti jadi masalah. Iya, masalah di Bali itu bahaya kan. Iya benar. Jadi mending kalau misalnya ada yang bikin kesel kita, ya udah kita diamin aja, mending kita yang pergi aja daripada kita lawan malah jadi masalah di sana kan. Iya benar. Gitu. Terus kita juga perlu menghargai. Yang ketiga itu menghargai. Karena menghargai budaya orang tuh kalau beda-beda orang kan pasti susah ya. Iya. Di Bali misalnya di Bali itu kan ada banyak upacara-upacara ya. Oh iya benar. Jadi mau nggak mau kalau misalnya jalan ditutup karena upacara ya kita yang ngalah dong. Iya, ngalah, bukan kita mau ngacak-ngacak enggak kan, nggak mungkin. Kita yang diusir dari Bali kan. Biasanya dia punya rumah ya. Rumah. Terus pas nyepi, biasa kan di Bali tuh ada nyepi. Jadi di nyepi itu kita biasanya di rumah matiin lampu dan nggak boleh keluar-keluar. Oh, oke. Nah di sana tuh biasa di berita tuh banyak tuh yang masih nakal. Jadi orang-orang yang nggak bisa menghargai kebudayaan gitu. Iya. Jadi kayak gitu kan dimarahin pecalang namanya. Pecalang itu apa? Iya, pecalang tuh kayak polisi adat. Oh, polisi adat. Jadi kalau yang ngelanggar gitu biasa ditangkapnya sama pecalang. Melanggar aturan ibadah gitu. Iya. Okay. Jadi gitu sih menurut aku, menghargai itu penting banget. Toleransi lah ya. Toleransi. Karena kan kita juga pasti mau dihargain, kita juga harus menghargai orang gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi itu sudah ada tips and triknya. Jadi untuk kalian yang mungkin mau merantau kemanapun ya, dimanapun, dan juga mungkin ada yang mau ikuti jejaknya Bro Chandra ya kan, ke Bali juga. Siapa tahu mau sekalian healing sambil kerja ya mungkin, atau kuliah sambil healing ya kan. Oke. Bisa tuh diikutin guys ya. Oke. Sampai sini dulu podcast BTS-nya guys. Gue Bagas pamit undur diri, dan gue Chandra pamit undur diri juga. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton podcast BTS ini ya. Benedictus Talk Show. Asik, gitu dia. Dan jangan lupa guys, sampai jumpa di episode selanjutnya di BTS Podcast, dan sampai jumpa.